Dari Bandung, Jawa Barat, kita akan berangkat ke Glasgow. Seperti yang mungkin sahabat liputan6.com juga udah tahu ya, memang sedang diselenggarakan KTT PBB tentang perubahan iklim atau yang biasa kita sebut sebagai COP26 atau COP26 yang kemarin sempat dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo. Dan COP26 ini memang khusus membahas isu perubahan iklim, terutama tentang emisi karbon dan bagaimana komitmen dari negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim dan membawa menuju lebih baik. Untuk mengetahui kondisi di sana dan bagaimana perjalanannya sudah ada EVP dari PLN yaitu Mbak Arsya Dani G. Akmala Putri. Mbak Arsya, selamat dini hari waktu Glasgow, selamat siang waktu Indonesia. Halo Ito dan sahabat Liputan 6, apa kabar? Sehat, Mbak Arsya sehat? Alhamdulillah sehat, makasih nih udah mengontak saya pagi-pagi. Ini bukan pagi-pagi Mbak, dini hari kalau waktu Glasgow ya Mbak Arsya. Mbak Arsya, Iya itu. Ya. Ini sudah hari kesekian dari penyelenggaraan COP26 di Glasgow. Mungkin boleh diceritain dulu Ya. kemarin itu sempat ada Presiden Jokowi dan bagaimana jalannya. Silakan Mbak Arsya. Oke, thank you Ito. Saya saat ini berada di Edinburgh ya, karena kebetulan dalam kegiatan COP26 di Glasgow ini sudah sangat sangat sulit mendapatkan penginapan di sekitar venue di acara COP berlangsung. Sehingga kami harus banyak yang menempuh perjalanan darat dulu sekitar 1 jam untuk menuju Glasgow setiap harinya. Kemudian cuaca di sini juga kadang-kadang hujan, kadang-kadang windy gitu dan tentunya sangat sejuk dengan suhu sekitar 4 derajat di malam hari dan 8 sampai 11 derajat di siang hari. Baik, terkait COP26 di Glasgow, ini konferensi yang sangat penting gitu ya, karena kita tahu climate change ini sudah terjadi sehingga tentunya menjadi tugas kita bersama untuk menyediakan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dan kemarin Bapak Presiden Jokowi juga bersama Bapak Ibu Menteri serta sejumlah BUMN hadir langsung di kegiatan fisik. Kemudian kegiatannya juga sangat padat, ada talk show dan diskusi panel. Sejauh mata memandang ya, saya berkeliling di sekitar venue, seluruh pavilion tampak padat dengan kegiatan dan selalu ramai aktivitas diskusi. Rata-rata mereka menyediakan ruang diskusi secara hybrid, yaitu ada yang hadir offline, ada juga yang online. Dan bukti komitmen yang ditunjukkan Indonesia dan juga beberapa negara tidak hanya di mulut saja ya, tapi ada aksi, ada timeline, dan juga capaian-capaian nyata. Baik. Kemudian, iya. Baik, jadi artinya memang ini sebuah konferensi tingkat tinggi yang penting sampai dihadiri Presiden Jokowi juga, dan tadi sempat disampaikan Mbak Arsya bahwa memang Indonesia punya peran penting karena kita juga punya sumbangsi dalam emisi karbon, lalu juga deforestasi hutan dan segala macam. Nah, betul. Dalam penyelenggaraan COP26 meskipun belum selesai, itu perjalanannya cukup alotkah, cukup baikkah? Gimana tanggapan negara-negaranya, Mbak Arsya? Kalau yang saya amati sejauh ini kerjasama dan kolaborasi itu menjadi strategi bersama ya antar negara untuk mencapai tujuan. Karena untuk mewujudkan carbon neutral di 2060 itu tidak bisa dilakukan oleh satu sisi saja, tapi memang harus bersama-sama. Dan baik, memang betul yang Ito sampaikan dari sisi materinya, Indonesia memaparkan dengan jelas upaya, capaian, dan komitmen Indonesia dalam penanganan climate change. Pak Presiden juga menyebutkan ya laju deforestasi itu turun signifikan dan ini terendah dalam 20 tahun terakhir. Karena Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai 2024 dan itu terluas loh di seluruh dunia. Ya. Jadi itu juga menjadi fokus Presiden Jokowi di sana dan kemarin disampaikan ya, Mbak Arsya. Ya, betul itu, betul. Baik, untuk BUMN sendiri nih Mbak Arsya, dalam rangka mungkin mengikuti arahan Presiden soal tadi emisi karbon, deforestasi, khususnya PLN, apa nih kira-kira langkah konkretnya Mbak Arsya? Ya, betul. Jadi pemerintah dan seluruh jajaran perusahaan di Indonesia itu mereka rata-rata menyampaikan paparan, tahapannya sudah implementasi gitu ya, sudah beberapa inisiatif yang memang mendukung target Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca seperti pengembangan ekosistem mobil listrik ya salah satunya, kemudian Indonesia memanfaatkan energi baru terbarukan termasuk biofuel serta pengembangan industri yang berbasis energi bersih itu.
Mhm. Dan ini kan sebenarnya gini Mbak, penyelenggaraan COP26 juga banyak mendapat kritik dari para aktivis lingkungan yang mungkin melihatnya negara-negara ini katanya cuma ngomong doang, nggak ada implementasi. Nah ini BUMN-BUMN Indonesia melihatnya gimana sih Mbak Arsya? Ya, kalau kemarin ya kita diskusi panel dengan beberapa BUMN, semuanya sangat aktif gitu ya dalam transisi energi dan ditunjukkan dengan bukti-bukti konkret gitu, seperti yang Hmm. disampaikan oleh Direktur PLN juga Bapak Zulkifli Zaini gitu, untuk menunjukkan kesungguhan dalam mencapai target karbon netral mulai periode 2030 hingga 2056 itu sudah sangat jelas roadmap-nya atau peta jalannya. Mhm, mhm. Artinya Dan roadmap-nya udah ada ya Mbak? ya, betul. Sudah ada dan sudah ongoing juga itu. Mhm. Sudah ada dan sudah ongoing. Nah, Ya. pertanyaan terakhir nih Mbak, gimana supaya ongoing tadi tuh sustain gitu, maksudnya berkesinambungan Mbak Arsya? Karena kan kita tahu nih, perjalanan masih panjang sampai 2030 ataupun 2060 gitu. Bagaimana BUMN ini bisa memastikan bahwa ini adalah agenda ongoing yang terus akan berjalan dan tidak berhenti setelah COP26 selesai aja gitu Mbak Arsya? Ya, mungkin itu adalah bukti atau ditunjukkan oleh komitmen ya itu ya. Komitmen, dan kalau kulihat kemarin juga seperti misalnya PLN melakukan kerjasama dengan ADB, itu juga suatu apa ya yang meliputi studi kelayakan aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Mhm, Kemudian juga mhm. dilanjutkan ada program untuk mengevaluasi struktur energi transition mechanism. Artinya dari sini sudah ada komitmen yang kuat untuk sama-sama mengawal jalannya transisi energi. Seperti itu. Baik. Baik, Mbak Arsya terakhir nih teknis sih sebetulnya. Kalau ngomongin PLT ini kan banyak yang menggunakan minyak dan segala macam yang mungkin dianggap kurang ramah lingkungan. Kedepannya ada inovasi apa lagi nih Mbak supaya selain mendukung hasil dari COP26 nanti, menurunkan gas karbon dan deforestasi, apa nih kira-kira terobosan dari PLN untuk mengembangkan cara-cara baru dalam PLT-PLT di Indonesia? Oke, PLN sendiri sudah memiliki 9 inisiatif ya untuk pengembangan pembangkit gas, kemudian pengembangan pembangkit-pembangkit yang berbasis energi baru terbarukan, kemudian juga menerapkan teknologi ramah lingkungan. Dan untuk PLTU yang menggunakan batu bara itu juga akan dipensiunkan gitu Mhm, gitu. mhm, mhm. Kemudian untuk menuju ke sana kita juga menerapkan co-firing sehingga di situ masa transisi untuk menuju karbon netral dengan adanya co-firing ini sebuah inovasi juga, yaitu improvisasi energi gitu ya, supaya mencampur sebagian kecil batu bara dengan sumber daya energi baru terbarukan. Baik, kita tunggu Mbak langkahnya. Semoga memang betul-betul bisa mengurangi efek buruk dan kemudian betul-betul bisa lebih ramah lingkungan dari para BUMN termasuk PLN juga. Mbak Arsya, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali beristirahat Mbak Oke, Arsya. makasih banyak. Sehat selalu semuanya. Thank you Mbak, bye-bye. Bye.